Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semua yang berada di rumahnya masing-masing tetap menjaga kesehatan dan dalam kondisi yang sehat. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia secara daring atau secara online untuk kesekian kalinya di materi yang berbeda nantinya. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kalian bisa lihat di sini kita bertemu lagi di pembelajaran setelah sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa, Nak? Ya, kemarin kita membahas tentang ikatan kimia. Seputar ikatan kimia, konsep-konsepnya ikatan kimia. Nah, ikatan kimia kemarin kan dibedakan menjadi berapa? Menjadi dua. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Betul. Kalau yang beberapa susah untuk mengingat, bisa dilihat catatannya kembali. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Seputar tentang ikatan ion ini nantilah yang akan kita bahas. Sebenarnya apa sih ikatan ion itu? Kita kenalan dulu sama yang namanya ikatan ion. Nah, di sini ikatan ion itu terbentuk antara atom logam dengan atom non-logam. Masih ingat kemarin, atom logam itu golongan berapa yuk? Golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A, 3A itu masuk atom logam ya nak ya. Kalau atom non-logam berarti dia yang golongan 4, 5, 6, 7 itu masuk atom non-logam. Berarti ketika ada suatu ikatan antara unsur yang logam dengan unsur yang non-logam itu nanti membentuk ikatan namanya ikatan ion. Betul. Nah, atom logam itu cenderung melepas elektron, sementara kalau yang non-logam itu cenderung menerima elektron. Atom yang melepas elektron dia nanti berubah menjadi ion positif atau istilahnya adalah kation. Sedangkan atom yang menerima elektron itu nanti menjadi ion negatif atau istilahnya adalah anion. Jadi kalau ada istilah kation sama anion itu sebenarnya nama lain dari kalau kation itu berarti ion positif, kalau anion ion negatif. Nah, antara ion-ion tadi yang berlawatan muatan, tadi kan yang satu positif, nah yang satu negatif, kemudian mereka tarik-menarik yang akhirnya membentuk ikatan namanya ikatan ion. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ikatan ion atau nama lainnya elektrovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik tadi antara ion positif dengan ion negatif. Makanya terbentuklah suatu ikatan. Nah, nama ikatannya adalah ikatan ion. Nah, di sini ada gambaran umum. Jadi ion positif tadi kan terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron. Loh Bu, kok bisa Bu melepaskan elektron malah dia menjadi ion positif? Kita kembali lagi ke pemahaman materi yang awal. Elektron itu dia memiliki sifat adalah yang termasuk negatif. Jadi dari susunan atom itu kan ada elektron, proton, neutron. Nah, yang negatif kan yang elektron. Ketika suatu unsur itu yang dilepas adalah elektronnya, berarti kan negatifnya dikurangi. Nah, berarti dia nanti cenderung membentuk ion positif. Nah, yang membentuk ion positif itu rata-rata golongan yang logam. Berarti yang 1A, 2A, 3A. Kemudian kalau yang ion negatif, lawannya berarti dia yang terbentuk ketika atom itu menerima elektron. Malah ketika dia menerima elektron berarti kan menerima negatif. Nah, kalau menerima berarti ionnya atau sifat negatifnya semakin banyak. Makanya dia terbentuk ion negatif. Berarti golongan 5, 6, 7 yang dia nanti akan mudah menerima
elektron. Nah, kalau saya hanya menjelaskan, itu nanti mesti nggak punya gambaran. Jadi ini contohnya. Ini adalah contoh senyawa ionik. Nah, jadi di sini ada atom Na. Na itu konfigurasinya 281. Berarti dia masuk golongan berapa? Ya, kalau yang sudah bisa jawab, dia golongan 1A, Bu. Berarti sudah paham. Nah, Na itu dia masuk golongan 1A. 1A itu berarti logam. Logam 1A berarti dia cenderung melepas. Nah, ketika dia melepas, berarti kan 1 ini dilepas supaya dia tetap bisa stabil. Akhirnya jadi 28 aja. Kenapa? Karena yang 1 ini dilepas. Karena 1 dilepas, akhirnya Na yang semula tanpa muatan, akhirnya menjadi Na positif. Karena 1-nya dilepas. Kemudian untuk yang Cl itu dia nomor atomnya 17. Konfigurasinya 287. 7 ini kan lebih mudah dia menerima untuk mencapai kestabilan daripada melepas. Melepas 7 sama menerima untuk jadi 8 itu kan lebih mudah menerima. Nah, supaya dia bisa stabil jadi 8 elektron valensinya berarti kan dia menerima 1. Nah, berarti akhirnya konfigurasi akhir yang terbentuk berarti 288. Kenapa? Karena 7-nya tadi menerima 1 elektron. Ketika Cl itu menerima 1 elektron, maka muatannya berubah jadi Cl negatif. Tadi Na itu karena dia melepas, jadi muatannya berubah Na positif. Tapi ketika Cl itu dia menerima, berarti dia nanti akan menjadi Cl negatif. Nah, ketika ada muatan-muatan seperti ini, berarti dia nanti sudah terbentuk ion. Ini menjadi ion positif, ini menjadi ion negatif. Nah, ketika Na melepas 1 elektron, Cl itu menerima 1 elektron, berarti kan yang namanya unsur itu kalau di alam itu kan dia selalu ingin membentuk kestabilan. Jadi mereka itu ingin stabil kayak logam-logam mulia. Stabil itu yang seperti apa, Bu? Stabil itu berarti yang elektron valensinya tadi yang belakangnya ini, Nak. Itu yang 8. 8 itu berarti stabil. Nah, Na itu supaya bisa stabil dia melepas 1. Sedangkan Cl supaya bisa stabil dia menerima 1. Makanya mereka kalau di alam mereka bisa terbentuk ikatan yang Na itu melepas 1 elektron, Cl menerima 1 elektron, berarti kan klop pas. Nah, ketika mereka bergabung, maka terbentuklah namanya ikatan ion. Senyawanya yang terbentuk adalah senyawa NaCl. Nama senyawanya senyawa ionik. Kenapa? Karena terbentuk dari proses ikatan ion. Berarti ada serah terima elektron. Elektron yang ada di Na itu kan untuk mencapai kestabilan, elektron ini diberikan ke Cl. Cl supaya stabil dia butuh 1 elektron. Na supaya stabil dia perlu melepas 1. Makanya elektron yang di Na ini nanti diserahkan ke Cl. Makanya terbentuklah NaCl. Atau yang biasanya kita kenal dengan istilah garam dapur. Jadi garam dapur itu nama lainnya NaCl. NaCl itu terbentuk dari unsur Na sama unsur Cl. Nah, ini adalah contoh dari proses terbentuknya ikatan ion. Nah, jadi untuk hari ini kalian memahaminya tentang ini dulu. Jadi untuk yang ikatan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ikatan kovalen. Jadi untuk hari ini kita bahas ikatan ion dulu. Jika ada yang mau didiskusikan nanti bisa langsung di grup WA atau di kolom komentar. Jangan lupa nanti absen di bawah kolom komentar yang ada di bawah video ya. Dan untuk penugasannya hari ini kalian membuat rangkuman tentang materi ini. Seberapa jauh kalian memahami tentang ikatan ion. Untuk hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum